Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik, rahmat, hidayah, dan inayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, ya, biar kita tetap semangat pagi. Pada pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, para ulama, para ulia, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Senang dan bahagia sekali Bapak Ibu semuanya bisa berbagi bersama apa yang saya baca, apa yang saya pahami. Kemudian Bapak Ibu kami mudahkan ya untuk mendengarkan ini didengar berulang-ulang, kemudian bisa menarik intisarinya, learning point-nya istilah kami. Kemudian Bapak Ibu coba refleksikan, coba renungkan, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang sedang Bapak Ibu perjuangkan, memperbaiki keadaan finansial pribadi, keluarga, juga untuk masyarakat ini, menjadi sesuatu yang berarti, bermakna untuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, yang saya doakan, kita sedang berada pada posisi membaca, meneladani, kemudian juga mencoba memahami secara maksimal apa yang sudah dilakukan oleh Mel Robbins. The 5 Second Rule ini sebuah gagasan bagaimana kita merubah keadaan hidup kita dalam waktu hanya 5 detik aja. Konsep ini secara umum dipahami bahwa kumpulan hidup kita ini adalah sebetulnya adalah kumpulan dari 5 detik yang kita lakukan. 5 detik itu berupa keputusan kita. Apakah kita ini akan terus berada pada kondisi membaik sesuai dengan 5 detik keputusan kita, 5 detik keputusan kita. Setiap 5 detik kita berani membuat keputusan, menyelaraskan keputusan hidup kita, menyelaraskan amal kebaikan kita, menyelaraskan tujuan-tujuan yang ingin kita raih, yang ingin kita peroleh dalam kehidupan kita. 5 detik ini sangat berarti karena ia akan mampu memberikan dampak yang sangat besar di dalam hidup kita. Decision, keputusan di dalam hidup kita. Nah, dalam perjalanannya Bapak Ibu semuanya, ya tentu itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi sekaligus juga bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Ini adalah ilmu manusia, kita hidup sebagai manusia, berada di alam manusia, bukan alam yang lain. Nah, kita ditantang, di-challenge, yang bagaimana kita menyelesaikan tugas kita dengan sempurna. Bagaimana seseorang ini bisa hidup secara hebat, secara kuat, jika ia memang berhasil menaklukkan apa yang ada di dalam dirinya, potensi yang ada di dalam dirinya, menjadi sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita semuanya, Bapak Ibu, sedang belajar mempelajari ini agar kita bisa menjadi orang-orang yang hebat. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi ketika kita melakukannya, kita memang akan menjadi berbeda dengan orang lain. Target kita bukan untuk membedakan dengan orang lain. Target kita adalah menjadi hebat. Hebat artinya kita bisa memaksimalkan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk kebaikan kita, kebaikan di dunia kita, kebaikan di akhirat kita, bahkan juga untuk masyarakat yang luas. Sehingga hidup kita yang sangat sempit ini, yang sangat singkat ini, mungkin kita hanya berusia 60 tahun, mungkin kita hanya berusia hanya 64 tahun, Bapak Ibu semuanya, tetapi makna di dalam hidup kitanya bisa beratus tahun. Orang bisa merasakan dampak dari perbaikan yang kita lakukan, 5 detik yang kita putuskan, ternyata bisa berdampak bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Itulah bagi orang-orang yang menyadari kehidupan ini adalah sesuatu yang amat sangat indah untuk kita perjuangkan. Akhirat sana tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk berjuang, karena alam akhirat adalah alam menikmati apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan. Nah, kita sedang membahas Bapak Ibu, satu di antara hal yang biasanya tumbuh di dalam hidup kita ini adalah tentang kegelisahan di dalam hidup kita. Kegelisahan adalah kekhawatiran yang terus-menerus. Ini adalah materi yang kemarin. Kekhawatiran yang tidak mampu kita hilangkan, Bapak Ibu semuanya, secara terus-menerus di dalam hidup kita, akhirnya menjadi sesuatu yang membuat kita ini gelisah.
hidup kita merasa tidak tenang, hidup kita merasa tidak nyaman, banyak kekhawatiran yang terus-menerus dalam hidup kita ini, secara tidak langsung ini akan membangunkan kepada diri kita sesuatu yang akan membuat kita ini menjadi orang-orang yang gelisah di dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan. Kenapa kegelisahan ini muncul di dalam kehidupan kita? Satu hal Bapak Ibu adalah karena kita selalu menghadirkan kekhawatiran kita. Lalu apa yang membuat kita ini khawatir? Karena kita cemas dengan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita ada kekhawatiran untuk tidak tercapai. Ada ketidakyakinan apakah yang saya lakukan ini akan berhasil ataukah tidak. Nah, inilah yang kemudian rasa khawatir. Kalau saya menempuh jalan yang satu ini, apakah benar saya ini akan mencapai kesuksesan? Apakah kalau misalnya saya menempuh cara ini, saya di dalam waktu yang singkat saya akan mencapai sebuah tujuan yang kita cita-citakan? Apakah kalau saya memilih cara ini, kemudian ini menjamin saya ini akan berada pada posisi sukses? Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, pikiran-pikiran yang seperti itulah yang kemudian membuat kita ini berada pada kekhawatiran. Dan ketika kekhawatiran ini terus berlangsung di dalam diri kita, Bapak Ibu semuanya, itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang gelisah, orang-orang yang tidak tenang, baik batinnya, pikirannya, perasaannya, termasuk juga tercermin di dalam sikap-sikapnya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, ini jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu. Oke, dibuat santai, Bapak Ibu boleh sambil makan, boleh sambil juga rileks saja ya. Oke. Nah, yang penting Bapak Ibu bisa memperhatikan, mencermati learning point-nya apa dan di mana. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, kegelisahan ini jika terus kita pelihara, Bapak Ibu, kegelisahan ini akan mempengaruhi batin kita. Karena gelisah itu adalah memang salah satu penyakit batin. Agama menyampaikan adalah ini adalah was-was. Perasaan was-was, Bapak Ibu semuanya ya. Perasaan kita ini akan berhasil atau tidak. Makanya orang-orang itu senang mendapatkan jaminan. Oh iya, terjamin jika ini adalah sesuatu yang sukses. Terjamin kalau saya melakukan hal ini jaminannya adalah kesuksesan kita. Nah, baik Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Kita akan mencari satu dimensi yang membuat kita ini tenang. Sebuah dimensi yang memberikan gambaran agar kita ini penuh dengan kenyamanan di dalam hidup kita ini. Lalu apa dampaknya Bapak Ibu semuanya jika kenyamanan itu bisa kita peroleh? Dampaknya adalah jernihnya pikiran kita. Jernihnya pikiran kita itulah sebetulnya Bapak Ibu semuanya yang mengundang inspirasi, yang mengundang kesiapan, yang mengundang ketangguhan kita, yang mengundang kesiapan diri kita untuk bersabar mencapai kesuksesan ini. Nah, jika kita ini memang selalu diselimuti rasa kegelisahan ini, Bapak Ibu semuanya, kegelisahan kita yang tanpa batas juga diawali dari ketidakmampuan kita menyelesaikan kekhawatiran kita yang terus-menerus, akhirnya kita gelisah. Nah, ketika ini tidak bisa kita kendalikan Bapak Ibu semuanya, maka keadaan kita pun menjadi tidak nyaman. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya melakukan trading. Ya, jika kondisi pikirannya, hatinya, belajarnya juga tidak akan tenang. Ya, kenapa?